juga mengadopsi sistem jurisprudensi dari negara common law. Nah, kemudian tidak hanya berhenti di situ saja, juga mengadopsi hukum yang dimiliki oleh bangsa ini, baik itu hukum agama maupun hukum adat. Nah, karena kebijakan pemerintah kolonial yang mendiskreditkan hukum agama dengan teori resepsinya Slot-Bourgogne, ini tadinya memberikan ruang bagi hukum adat untuk berkembang. Tapi ketika Indonesia merdeka, keberadaan hukum adat ini malah diberontak. Semacam ada pertentangan antara milih mana, hukum Islam atau hukum adat. Ya, akhirnya dalam persaturan ketika Indonesia merdeka, keberadaan hukum adat ini pernah diadopsi ya, ketika dalam mewujudkan undang-undang tanah itu, undang-undang tanah di undang-undang pokok agraria, undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Nah, undang-undang ini mengadopsi sistem hukum adat, yakni diadopsinya sistem kepemilikan hukum adat seperti tanah ulayat dan kepemilikan perseorangan dalam hukum adat lainnya, berdampingan dengan sistem hukum kolonial. Nah, di tahun 60, nah, undang-undang ini pada waktu itu merupakan breakthrough atau terobosan hukum di mana Indonesia tidak hanya mengandalkan sistem kepemilikan tanah dari warisan kolonial, tapi juga sudah punya sistem hukum yang tersendiri yang mengadopsi hukum adat sebagai hukum konsep kepemilikan tanah yang asli dimiliki oleh bangsa kita. Ya, ini. Tapi di kemudian hari, ketika pada masa Orde Baru ini mulai tahun 1970-an, ini keberadaan hukum adat malah dihilangkan perannya, digantikan dengan hukum Islam, di mana lewat undang-undang perkawinan dan